Gardu Blasters di film sini dan video ini saya akan membahas spoiler untuk One Piece terbaru yaitu di chapter 1062. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelumnya cuy ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah akhirnya setelah 1 minggu libur kita akan kembali disajikan dengan One Piece untuk chapter baru yaitu di chapter 1062 ini. Lalu sebenarnya ada apa aja sih di spoiler yang sudah kita dapatkan saat ini, setidaknya di pagi pada saat saya membuat videonya sekarang. Yang sejujurnya dari chapter ini semakin banyak misteri yang terungkap yang juga akan mengonfirmasi mungkin beberapa teori yang pernah saya bahas di channel Devil No Mi ini. Jadi oke lah, mari kita langsung saja bahas untuk spoiler di chapter ini. Pertama, kita akan mulai dari judul chapter ini yang dikatakan judul untuk chapter kali ini adalah Petualangan di Pulau Saints. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang tim Topi Jerami sendiri terbagi menjadi kedua bagian. Yang pertama yang ada di kapal Sunny dan saat ini mereka sedang bertemu dengan Dr. Vegapunk dan robotnya. Dimana di satu lagi adalah pihak dari kapten kita yang selalu terpisah melulu, yaitu dia yang bersama dengan Jinbei, Chopper, dan juga bersama dengan Bonnet. Yang pastinya mereka juga ingin bertemu dengan Dr. Vegapunk. Nah sebenarnya mengenai apa sih kira-kira dari peran bajak laut topi jerami di Pulau Egghead ini akan saya bahas di video terpisah. Lalu satu hal menarik juga yang perlu kita ketahui dari spoiler kali ini adalah terkait cover story-nya yang sangat menarik. Dimana chapter sebelumnya kita diperlihatkan Caesar Clown yang berhasil kabur dengan para Germa, tapi sekarang kita pun diperlihatkan jika kota coklat tempat puding dahulu tertutup oleh es. Ya benar, kalau ngomongin es sepertinya sudah cukup jelas lah ya. Kita ngomongin siapa, sudah pasti itu adalah sang mantan Admiral Aokiji alias Kuzan. Yang dengan ini berarti penyusup yang kita lihat di cover story chapter 1046 lalu salah satunya adalah Kuzan ini yang kira-kira apa ya yang akan dia lakukan di kota coklat pulau milik Big Mom. Karena perlu diingat ya, jika Kuzan sepertinya menjadi bagian dari bajak laut Kurohige dengan sebutannya sebagai The Ten Titan atau ke-10 komandannya. Dan jika benar begitu, dia sampai rela datang ke Whole Cake Island terutama ke kota coklat. Apakah jangan-jangan untuk menculik Puding Cuan? Yang kalian udah tahu lah ya jawabannya bakal seperti apa. Puding dengan ras mata tiganya sudah diucapkan berkali-kali jika dia bisa bangkit maka bisa membaca huruf kuno. Dan bukankah itu adalah hal yang sangat penting terutama bagi kru Kurohige yang sepertinya tidak ada yang bisa membaca poneglyph. Dan bukankah banyak juga dari kalian yang berkata, wah bang, jika cuma Robin aja yang bisa baca poneglyph, bukankah itu malah jadi nggak fair dan keuntungan di Topi Jerami saja? Karena apalagi untuk rivalnya yaitu seperti Kurohige tidak ada kru yang bisa membaca poneglyph. Ya benar, itu sangat masuk akal sekali. Lanjut di sini juga Bonnet kembali bercerita yang wah ternyata doi sekali ngomong ember ya, banyak banget yang diomongin. Dia bilang kalau dia datang untuk menemui Vegapunk karena ayahnya alias Kuma diubah menjadi senjata olehnya. Ya tepatlah seperti prediksi kita semua, orang yang berkali-kali diucapkan Bonnet harus membayarnya dan yang lain-lainnya adalah Dr. Vegapunk ini. Dan dengan terbuktinya Bonnet anak dari Kuma, maka lagi-lagi terkonfirmasilah teori yang pernah saya bilang kalau Bonnet pasti ada hubungan langsung dengan Kuma, entah dia ibunya yaitu Nenek Sorbet atau istrinya yaitu Ratu Sorbet atau bahkan anak perempuannya. Karena ya bukankah kita tidak tahu usia sebenarnya dari Bonnet ini di berapa karena dia memiliki kemampuan buah iblis yang sangat unik. Yang bahkan ketika berubah ke Nenek Sorbet saja, dia bisa-bisanya dikenali oleh penjaga yang berarti sosok itu benar-benar ada. Dan untuk Kuma, apakah benar dia adalah mantan raja dengan sebutannya sebagai The Tyrant atau Sang Tirani? Ya, mengenai hal ini sudah pernah saya bahas lengkap di satu video teori lain jika kalian penasaran. Dimana dari spoiler kali ini juga dikatakan terdapat 6 Vegapunk berbeda lainnya, lain yang kita lihat di chapter lalu karena katanya saking dia sangat fokus dengan penelitiannya, mungkin dia membuat dirinya sendiri biar lebih mantap.
Ya, masuk akal sih kalau satu Vegapunk kita anggap X dan sudah sangat pintar sekali. Gimana kalau kita bikin menjadi ada 6? Maka X-nya akan eksponensial menjadi X pangkat 6. Ya, gila banget sih. Dan untuk bentukan ke-6-nya, apakah sama seperti sosok wanita muda yang diambil referensinya dari Amelia Earhart? Untuk hal ini kita masih belum tahu karena ini spoiler, jadi kita masih belum lihat untuk scalation atau gambarnya seperti apa. Tapi menarik sih kalau bentuknya beda-beda dan diambil dari tokoh-tokoh sejarah yang ada di dunia kita juga. Tapi lagi-lagi sesuai yang sudah kita katakan, jika itu bukanlah Vegapunk yang asli, atau dalam kata lain Vegapunk memodifikasi bentukan dari tubuhnya. Tapi memang belum terjawab sih apakah dia ini android atau benar-benar mutasi gen cloning seperti Germa. Ya walaupun di prediksi saya lebih setuju jika itu cloning alias manusia biasa seperti klon Germa, karena untuk android ini lebih ke arah manusia dengan cyborg. Dan terakhir lagi-lagi kita diperlihatkan jika adanya agen CP0 yang datang ke pulau tersebut untuk membunuh Dr. Vegapunk. Yang di sini kita tidak tahu siapa anggota CP0 yang dimaksud, tapi katanya dia membawa Seraphim Kuma bersamanya untuk membunuh Dr. Vegapunk ini. Yang wow, kira-kira ada apa ya sampai Vegapunk harus dibunuh? Dan yang menarik juga, dia membawa Seraphim Kuma yang berarti kira-kira Kuma waktu masih muda kah sama seperti Hancock dan Mihawk lalu atau seperti apa? Dan kenapa ya Dr. Vegapunk dia mau dibunuh? Apakah benar dia ini ada hubungannya dengan anggota revolusioner hingga akhirnya pemerintah dunia memutuskan dia sebagai seorang pengkhianat dan harus dibunuh? Dan dengan ini seharusnya plotnya sudah semakin terlihat kan, Dr. Vegapunk yang akan diincar oleh CP0 dan akhirnya pasukan topi jerami yang ada di sini kemungkinan besar akan membantu Dr. Vegapunk tersebut. Nah, tapi kenapa sih saya hubungkan Dr. Vegapunk dengan revolusioner? Karena hampir semua orang yang muncul di sini, setidaknya di Explorer kali ini, sering dikaitkan dengan orang-orang dari pasukan revolusioner. Ya, mulai dari cover story lah, Kuzan yang katanya anggota revolusioner, lalu juga Bone yang sebelumnya dengan pasukan revolusioner. Dan untuk Kuma jelas lah, dia kan anggota revolusioner juga. Dan sekarang adalah Dr. Vegapunk yang bahkan CP0 yang dibawa pun Seraphim yang bentukannya, ya benar, Kuma lagi. Nah, lagi-lagi karena pas kita lagi ngomongin revolusioner, hari ini banget di tanggal 5 Oktober, komandan utama dari pasukan revolusioner sedang ulang tahun loh, alias Monkey D. Dragon. Ya, dia adalah ayah dari Sencho kita. Dan dalam ultahnya tentu saja kami dari Dynamis akan ada hal spesial yaitu diskon jebret untuk pembelian Chaos Revolutionary Army. You can jail a revolutioner but you cannot jail a revolution, yang wah, what a quotes banget kan? Nah, buat kalian yang ingin hanya 95.000 saja dengan potongan 55.000 yang wah gila banget kan, 55.000 bos. Untuk pembeliannya sudah bisa menggunakan COD dan bahkan mendapatkan gratis ongkir. Yang gila banget kan, untuk kalian pingin kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Ya, semoga untuk kurirnya Kuma lah biar teleport dan langsung sampai. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.